Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Mendel 1 dan 2 serta fenomena pindah silang, pautan kelamin, dan non-disjunction atau gagal berpisah. Di gambar sebelah kanan ini kalian melihat organisme yang digunakan oleh Gregor Mendel untuk eksperimen dalam mengungkap hukum Mendel 1 dan 2, yaitu Pisum sativum atau kacang ercis. Penelitian dari Gregor Mendel terhadap kacang ercis dilakukan dengan cara menyilangkan tanaman yang memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pada gambar ini kalian dapat melihat diagram dari salah satu persilangan Mendel terhadap ercis yang melibatkan tanaman ercis dengan karakteristik batang tinggi dan juga batang yang kerdil. Pada gambar dapat kalian lihat bahwa ada dua varietas tanaman yang disilangkan, yaitu varietas tanaman yang dapat memiliki batang yang tinggi dan varietas yang memiliki batang yang kerdil. Varietas dari batang tinggi dan kerdil ini disilangkan dengan cara memberikan serbuk sari dari kepala sari tumbuhan yang berbatang kerdil ke putik atau kepala putik dari tanaman yang memiliki sifat batang tinggi. Nah, terlebih dahulu tanaman dari batang yang tinggi ini, serbuk sari yang ada pada kepala sarinya dihilangkan terlebih dahulu sehingga dia tidak sempat mengalami fertilisasi sendiri. Nah, setelah dilakukan persilangan yang melibatkan dua karakteristik tersebut, yaitu batang tinggi dan batang kerdil, maka akan didapatkan tanaman keturunan generasi pertama atau yang nanti kita sebut dengan F1. Nah, kemudian diamati karakteristik dari batang yang dihasilkan itu seperti apa. Nah, dapat dilihat pada gambar seluruh keturunan generasi pertama ini memiliki batang yang tinggi. Nah, kemudian dari keturunan generasi pertama ini disilangkan dengan sesamanya, artinya disilangkan dengan sesama keturunan generasi pertama tersebut untuk mendapatkan keturunan dari generasi kedua. Nah, di sini dapat kalian lihat di step yang ketiga, antara tanaman berbatang tinggi dengan tanaman berbatang tinggi disilangkan dengan metode yang sama, seperti dengan parentalnya yang pertama tadi. Nah, pada step keempat dapat kalian lihat dihasilkan tanaman tinggi dan kerdil pada keturunan generasi kedua, namun di sini mengikuti sebuah rasio yang khas. Nah, 787 tanaman yang tinggi dengan 277 tanaman yang kerdil. Jika dibandingkan angka ini, maka kita akan mendapatkan rasio keturunan generasi kedua sebesar 3:1 dengan 3 tanaman berbatang tinggi dibandingkan 1 tanaman berbatang kerdil. Nah, ini adalah temuan yang mengungkap hukum Mendel yang pertama. Nah, persilangan yang melibatkan hukum Mendel yang ke-1 itu tadi sering juga disebut dengan persilangan monohibrid. Pada persilangan monohibrid terdapat satu prinsip, yaitu prinsip dominansi dan juga segregasi. Mendel menyilangkan tanaman ercis berbatang tinggi dan kerdil itu untuk menelusuri bagaimana suatu sifat diwariskan pada makhluk hidup. Mendel mendapati bahwa sifat batang tinggi lebih dominan dibandingkan batang yang kerdil. Bagaimanapun persilangan yang dilakukan itu atau yang disebut juga dengan resiprok. Jadi, meskipun batang tinggi yang jantan disilangkan dengan batang kerdil yang betina, ataupun dibalik, batang tinggi yang betina dengan batang kerdil yang jantan, itu menghasilkan rasio yang sama di akhirnya. Sifat yang ekspresinya tertutupi disebut dengan sifat yang resesif, sedangkan sifat yang terekspresi disebut dengan sifat yang dominan. Nah, pada persilangan tadi, kalian juga akan melihat bahwa ketika tanaman yang tinggi disilangkan dengan tanaman yang kerdil, pada keturunannya didapatkan tanaman yang tinggi. Nah, oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa tanaman yang berbatang tinggi ini memiliki sifat yang dominan dibandingkan tanaman yang kerdil. Karena ketika dua sifat ini ada bersamaan pada salah satu makhluk hidup, maka yang terwariskan hanyalah salah satunya, yaitu tanaman yang tinggi. Setiap sifat yang dipelajari tampaknya dikendalikan oleh faktor hereditas yang memiliki dua bentuk, yang satu dominan dan yang satu resesif. Faktor tersebut dikenal sebagai gen, di mana bentuk dominan dan resesifnya disebut dengan alel. Nah, berikut adalah istilah-istilah yang akan kalian sering temui dalam persilangan. Yang pertama adalah parental, artinya adalah induk atau orang tua yang disilangkan.
Kemudian filial itu maksudnya adalah keturunan, gamet atau sel kelamin, fenotip itu merupakan sifat yang tampak dan dapat diamati pada suatu makhluk hidup, genotip itu adalah susunan gen yang mempengaruhi fenotip dan dilambangkan dengan huruf. Nah, huruf yang melambangkan genotip ini dapat dituliskan dengan huruf kapital ataupun juga huruf kecil. Huruf kapital ini menandakan sifat yang dinyatakan itu adalah dominan, sedangkan huruf kecil itu menunjukkan sifat yang resesif. Gen merupakan substansi hereditas yang disebut Mendel sebagai penyebab timbulnya karakter, atau yang dulu disebut Mendel sebagai faktor. Alel merupakan pasangan gen yang terletak pada lokus yang sama, yang merupakan bentuk alternatif dari gen. Misal, M besar ini merupakan alel untuk warna merah pada suatu bunga misalnya, dan M kecil menunjukkan alel warna putih. Lokus merupakan lokasi khusus gen pada kromosom atau lokasi gen di sepanjang kromosom. Kemudian dominan merupakan sifat yang terekspresi atau menutupi sifat lain yang sealel, sedangkan resesif adalah sifat yang tidak muncul atau tertutupi dari ekspresi sifat lain yang sealel. Intermediate merupakan sifat hasil perpaduan antara kedua induk, jadi dua-duanya itu sama-sama terekspresi menimbulkan satu sifat yang baru atau perpaduan. Homozigot merupakan susunan gen yang memiliki pasangan alel yang sama, misalnya dilambangkan dengan T besar T besar atau B besar B besar. Heterozigot merupakan susunan gen yang memiliki pasangan alel berbeda, misalnya T besar T kecil, B besar B kecil. Hibrid merupakan hasil persilangan dua individu yang memiliki beda sifat. Resiprok adalah persilangan yang merupakan kebalikan dari persilangan yang semula dilakukan. Backcross merupakan persilangan antara individu keturunan generasi pertama dengan induknya yang berjenis kelamin jantan atau betina. Jadi disilangkan dengan fenotip yang serupa dengan induk. Test cross merupakan persilangan antara individu keturunan generasi pertama dengan individu yang double resesif. Jadi memiliki dua sifat yang sama-sama resesif. Nah, ini merupakan diagram hasil persilangan monohibrid Mendel pada 7 sifat tanaman ercis yang ditunjukkan pada tabel 3.1. Nah, yang sebelah kiri ini adalah diagram yang menunjukkan persilangan yang kita bahas di awal tadi. Jadi, pada langkah pertama, disilangkanlah setiap induk yang homozigot menghasilkan satu macam gamet. Jadi, ada individu tinggi yang disimbolkan dengan D besar D besar dan kerdil yang disimbolkan dengan D kecil D kecil. Ini genotipnya. Masing-masing individu parental atau induk akan menghasilkan satu macam gamet saja. Jadi untuk D besar gametnya dituliskan cukup satu huruf, yaitu D besar. Nah, kenapa dituliskan cukup satu huruf? Karena pembentukan gamet di sini dihasilkan dari proses meiosis, sehingga dihasilkanlah individu yang haploid atau hasil pembelahan yang haploid. Sehingga di sini D besarnya dituliskan cukup satu kali saja. Nah, untuk D kecil menghasilkan satu macam gamet saja, yaitu D kecil. Persilangan antara dua gamet ini akan menghasilkan F1 atau keturunan generasi pertama yang heterozigot karena memiliki alel D besar dan juga D kecil. Nah, D besar dan D kecil ini karena salah satunya tadi adalah dominan, yaitu D besarnya atau tinggi, maka dia terekspresi sifat fenotip pada keturunan generasi pertama adalah tinggi. Nah, ketika dia dibiarkan mengalami self-fertilization atau persilangan sendiri antara sesamanya, dia akan menghasilkan dua macam gamet, yaitu D besar dan D kecil, yang masing-masingnya jika berinteraksi atau saling melakukan persilangan, nanti akan menghasilkan individu baru sebagai keturunan generasi kedua, yaitu tinggi D besar, tinggi D besar D kecil. Nah, jadi ini ya, karena dia adalah dominan, maka tingginya yang terekspresi. Tinggi D besar D kecil dan kerdil D kecil D kecil. Jika dibandingkan, maka tinggi dibanding kerdil adalah 3:1. Nah, ini adalah hasil khas dari persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda yang dilakukan oleh Mendel. Selain tanaman berbatang tinggi dan juga kerdil, Mendel juga menyilangkan tanaman ercis dengan sifat-sifat lain yang diteliti atau sifat lain yang diamati, yaitu bentuk biji, bulat ataupun keriput, kemudian warna biji, kuning ataupun hijau, kemudian warna bunga, ungu atau putih, kemudian bentuk polong yang dia itu mengembang atau mengkerut atau berkerut, kemudian warna polong, hijau ataupun kuning, dan letak bunga yang terletak pada daerah aksial ataupun terminal pada batang.
Nah, dari semua jenis persilangan ini didapatkan hasil yang konsisten dari keturunan generasi keduanya, yaitu rasio 3:1. Kesimpulan dari persilangan monohibrid yang dilakukan oleh Mendel adalah dua, yaitu prinsip dominansi dan prinsip segregasi. Prinsip dominansi ini menandakan bahwa pada keadaan heterozigot, satu alel dapat menutupi keberadaan alel yang lainnya. Jadi ada salah satu sifat yang nantinya akan dapat mendominasi atau menutupi ekspresi dari sifat yang lain. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah prinsip segregasi, di mana pada keadaan heterozigot, dua alel yang berbeda itu dapat berpisah atau bersegregasi satu sama lain selama pembentukan gamet. Nah, kita lanjut pada persilangan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel juga. Jadi, selain persilangan dengan satu sifat beda, kita juga dapat melakukan persilangan yang melibatkan lebih dari satu sifat, yaitu dua sifat atau tiga sifat. Nah, di sini persilangan dihibrid melibatkan dua sifat yang berbeda. Nah, pada gambar sebelah kiri, kalian dapat melihat di sini ada dua sifat yang disilangkan, yaitu sifat warna biji dan sifat bentuk biji. Nah, keturunan induk atau parental yang pertama di sini disilangkan yellow round atau biji berwarna kuning dan bulat dengan biji berwarna hijau dan keriput. Pada keturunan generasi pertama didapatkan seluruh keturunannya itu memiliki biji yang bentuknya bulat dan berwarna kuning. Sehingga di sini kita tahu ya bahwa yang mendominasi adalah warna kuning dan bentuk biji bulat. Ketika F1 dibiarkan mengalami fertilisasi dengan sesamanya, maka didapatkan F2 atau keturunan generasi kedua yang 4 macam di sini. Ada yang dia memiliki biji berwarna kuning dan berbentuk bulat, kemudian biji berwarna hijau dan berbentuk bulat, biji berwarna kuning dan berbentuk keriput, dan biji berwarna hijau berbentuk keriput. Nah, kemudian ketika diperbandingkan jumlah dari individu-individu F2 yang dihasilkan ini, didapatkanlah perbandingan yang mendekati 9:3:3:1. Nah, ini adalah diagram persilangan Mendel yang menggunakan dua sifat beda, yaitu ercis berbiji kuning bulat dan ercis berbiji hijau keriput. Pada persilangan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel ini didapatkan satu kesimpulan, yaitu prinsip pemilihan bebas atau asortasi bebas. Alel dari gen yang berbeda itu bersegregasi dan memilih pasangannya secara bebas atau acak satu sama lain selama pembentukan gamet. Nah, jika kita uraikan lebih detail lagi untuk persilangan yang telah kita bahas sebelumnya ini, maka kita akan mengetahui dari mana asalnya perbandingan 9:3:3:1 itu. Nah, di sini ada 3 langkah persilangan sama seperti pada hukum Mendel 1 yang tadi. Untuk persilangan yang langkah pertama, ini setiap induk yang homozigot menghasilkan satu macam gamet. Nah, jadi karena di sini G besar, G besar, W besar, W besar untuk genotipnya di sini menghasilkan satu macam gamet saja, yaitu G besar, W besar. Sedangkan untuk yang hijau keriput juga sama menghasilkan satu macam gamet saja, yaitu G kecil, W kecil. Nah, ketika dia mengalami self fertilization untuk membentuk F1, maka dihasilkan tumbuhan yang berbiji kuning dan bulat dengan genotip G besar, G kecil, W besar, W kecil, karena merupakan persilangan dari dua gamet yang dihasilkan oleh induknya ini, G besar, G kecil, W besar, dan W kecil. Nah, ketika F1 nanti akan melakukan fertilisasi dengan sesamanya, maka gamet dari F1 ini perlu diuraikan. Untuk gametnya dapat dibentuk 4 macam, yaitu G besar, W besar, G besar, W kecil, G kecil, W besar, dan G kecil, W kecil. Nah, kemudian untuk menyilangkan 4 macam gamet ini, kita dapat membuat tabel 4x4 seperti ini. Kemudian kita pertemukan setiap dari macam-macam gamet yang berhasil dibentuk. Nah, nantinya untuk sifat-sifat yang dibentuk akan dapat diuraikan seperti ini. Genotip-genotip yang sama kita kumpulkan, kemudian kita bandingkan untuk membentuk rasio fenotip, di mana rasio fenotip khas dari persilangan Mendel dengan dua sifat beda itu adalah 9:3:3:1. Nah, untuk tabel yang di bawahnya ini adalah total individu yang dimiliki oleh Mendel atau yang dihasilkan oleh Mendel.
Nah, ketika dia itu dibandingkan antara observasi atau tumbuhan yang didapatkan di lapangan dan tumbuhan yang diprediksi atau expected, ini memiliki jumlah yang hampir mendekati. Sehingga untuk perbandingan 9331 ini dapat kita terima. Nah, selain dari metode untuk menyilangkan yang tadi telah kita bahas dengan menggunakan Punnett square atau tabel yang seperti tadi sudah kita gambarkan, ini juga ada beberapa metode lain untuk melakukan persilangan atau untuk menggambarkan persilangan, yaitu metode fork line atau metode garpu. Ini digunakan untuk persilangan yang melibatkan 2 atau lebih gen. Nah, di sini dicontohkan adalah 3 sifat beda ya, menyilangkan antara batang tinggi, kemudian juga tinggi atau rendah atau kerdil ya, kemudian juga warna dari biji dan bentuk dari biji, seperti itu misalnya. Nah, kemudian untuk 3 sifat beda ini nanti juga didapatkan perbandingan fenotip yang berbeda pula, yaitu 27, 99, 393, 31. Kemudian selain metode garpu itu juga ada metode lain, yaitu metode probabilitas. Jadi di sini kita menggunakan probabilitas dari gamet yang dibentuk. Jadi di sini misalnya antara A besar A kecil dan A besar A kecil, jika dia itu membentuk gamet, maka akan dibentuk 2 macam gamet, yaitu A besar dan A kecil dengan probabilitas setengah dan setengah, seperti itu. Nah, nanti untuk persilangannya antara gamet yang sama ini nanti untuk probabilitasnya akan dikalikan sehingga di sini menjadi 1/4 seperti itu. Nah, jadi ini sama saja, namun untuk menggambarkan persilangan dapat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, pada materi yang berikutnya, setelah kita memahami tentang hukum Mendel 1 dan 2, kita akan mempelajari pindah silang, pautan kelamin, dan gagal berpisah atau non-disjunction. Nah, yang pertama kita akan mengenal dahulu pautan, rekombinasi, dan juga pindah silang. Nah, jadi kita di sini dapat melihat adanya sifat-sifat yang ada pada gen atau yang berada pada kromosom yang sama, itu diwariskan selama meiosis bersama-sama. Jadi, untuk satu sifat yang ada pada satu kromosom, itu diwariskan bersamaan dengan sifat lain yang ada pada satu kromosom yang sama. Nah, selama meiosis, itu alel-alel dari gen yang terpaut secara kromosomal dapat mengalami rekombinasi melalui pindah silang. Jadi, untuk sifat-sifat yang ada pada satu kromosom yang sama, ini nanti juga akan dapat mengalami rekombinasi sebelum dia diwariskan selama meiosis. Gen-gen yang secara fisik terikat pada struktur yang sama, yaitu pada kromosom yang sama, menjalani proses meiosis bersama-sama, yang disebut dengan fenomena pautan. Nah, di sini dicontohkan peta kromosom X dari Drosophila melanogaster. Jadi ini adalah kromosom X-nya, kemudian ini adalah nomor-nomor lokusnya. 0, 1,5, 3,0 dan seterusnya. Ini adalah nomor lokus, dan di sebelah kanan ini adalah sifat-sifat yang dikodekan pada lokus tersebut. Nah, pada pewarisannya, sifat-sifat ini akan diwariskan secara pautan pada kromosom X, dan juga selama dia itu bermeiosis, dapat didahului dengan rekombinasi terlebih dahulu dari sifat-sifat yang ada pada kromosom X ini. Nah, perhatikan persilangan di samping. Pada persilangan dihibrid tersebut, tampak ada ketidaksesuaian rasio fenotip yang diharapkan atau expected dengan rasio yang teramati atau observed. Persilangan dihibrid yang mengikuti pola pewarisan hukum Mendel 2 akan memunculkan fenotip 9331. Namun, rasio tersebut tidak tampak pada percobaan karena percobaan tersebut ternyata memiliki suatu fenomena yang disebut dengan fenomena pindah silang. Dan dia dapat memunculkan fenotip rekombinan pada F2 atau yang bersifat fenotip non-parental. Nah, di sini dapat kalian lihat ya, dia akan menyilangkan 2 sifat beda, yaitu warna bunga dan bentuk polen atau bentuk kepala sarinya. Nah, jadi untuk bunga yang pertama, dia memiliki warna merah dan serbuk sari panjang, sedangkan yang kedua, bunga berwarna putih, serbuk sarinya pendek. Nah, karena di sini ada 2 sifat beda, maka kita mengharapkan dari percobaan tersebut akan mengikuti pola pewarisan Mendel 2, yaitu 9331. Nah, namun pada kenyataannya ketika diamati di generasi F2-nya, perbandingannya itu tidak mengikuti 9331, melainkan memiliki pola tersendiri. Nah, di sini dapat kita lihat
Ada apa sebenarnya? Karena di sini terjadi fenomena pindah silang yang melibatkan fenotip-fenotip yang parental di sini pada F2, yaitu pembentukan bunga berwarna merah dengan polen atau serbuk sari bentuknya pendek, dan fenotip yang kedua ini yaitu tumbuhan dengan warna putih yang memiliki serbuk sari berbentuk panjang. Nah, diagram persilangan pada peristiwa pindah silang dapat kalian lihat di sini seperti apa, karena di sini sudah terjadi crossing over atau pindah silang antara kromosom untuk membentuk kromosom rekombinan. Sehingga nanti ketika pembentukan F2 itu dapat dihasilkan fenotip-fenotip yang bersifat parental, yaitu red dan long dengan white dan long. Nah, serta rekombinannya. Nah, di sini untuk menghitung frekuensi dari rekombinan dapat dilakukan dengan membandingkan antara tumbuhan yang memiliki fenotip rekombinan dibandingkan atau dibagi dengan jumlah antara fenotip yang bersifat rekombinan dan parental. Hasilnya adalah 0,08. Perlu kalian ketahui bahwa untuk frekuensi dari rekombinan ini pasti tidak mungkin lebih dari 1. Jadi maksimal nilainya adalah 1. Nah, ini juga dapat dinyatakan dalam persen, 0,08 atau 8%. Nah, peristiwa pindah silang pada persilangan Drosophila melanogaster ini dapat diungkap dari persilangan dua individu Drosophila yang memiliki penanda mutasi pada kromosom yang sama, yaitu kromosom 2, yaitu pada kromosom 2 dengan penanda gen black atau B, yaitu mutasi untuk warna tubuh hitam, dan mutasi untuk bentuk sayap yang vestigial atau VG. Parental yang disilangkan adalah strain wild type dan mutan BVG atau mutan yang memiliki tubuh berwarna hitam dan sayap vestigial. Setelah didapatkan F1 yang berjenis kelamin betina, yaitu wild type heterozigot, disilangkan dengan jantan yang resesif atau BVG. Nah, jadi yang di persilangan tahap kedua ini ya. Untuk tahap pertama menyilangkan wild type dengan BVG. Kemudian untuk F1-nya didapatkan individu F1 yang memiliki tubuh dia itu normal ya, seperti parental yang wild type, dan disilangkan dengan jantan resesif BVG atau di test cross ya. Nah, jika terjadi pindah silang pada pembentukan gamet individu betina, keturunan F2 yang didapatkan akan menunjukkan tipe parental yang berikan kotak warna biru dan tipe rekombinan yang diberikan kotak warna merah ini. Nah, menghitung frekuensi rekombinan dapat dilakukan dengan cara total rekombinan dibagi dengan total seluruh individu F2, maka kita dapat hasilkan untuk 180 rekombinan dibagi dengan seluruh anakan atau 820 ditambah 180 atau 1000, maka kita dapat mengetahui frekuensi rekombinasi dari gen B dan VG adalah 0,18 atau 18%. Nah, pindah silang sebagai dasar dari rekombinasi ini terjadi pada peristiwa pembelahan meiosis. Selama meiosis, dua kromatid yang tidak sesaudara atau non-sister kromatid pada sepasang kromosom homolog dapat membentuk struktur menyilang yang disebut dengan kiasma. Setelah terbentuk kiasma, rangkaian reaksi enzimatik dapat memungkinkan pertukaran segmen kromatid. Perhatikanlah letak dari gen A besar dan B besar serta A kecil dan B kecil pada kromosom homolog. Nah, pindah silang selama meiosis memungkinkan pembentukan gamet yang lebih variatif dan akan membentuk kromosom yang non-rekombinan dan kromosom yang rekombinan. Jadi di sini karena ada pindah silang, maka dapat dimungkinkan pertukaran segmen kromosom di sini. B besar dengan B kecil mengalami pertukaran, sehingga nanti ketika pembentukan gamet ini akan didapatkan gamet A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Nah, yang rekombinan ini adalah yang memiliki variasi A besar dan B kecil atau A kecil dan B besar. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pautan kelamin pada Drosophila melanogaster. Pautan kelamin atau sex linkage juga dapat diamati melalui persilangan Drosophila melanogaster yang melibatkan penanda mutasi pada kromosom kelamin X. Salah satu gen yang terpaut pada kromosom kelamin X adalah gen warna mata putih atau white, sedangkan untuk wild type-nya atau normalnya itu dia memiliki mata majemuk yang berwarna merah, yang disimbolkan dengan W besar.
Adanya sifat yang terpaut kromosom kelamin X akan nampak melalui pola pewarisan menyilang atau yang disebut dengan criss-cross pattern of inheritance. Pada gambar, tampak bahwa gen warna mata putih pada induk jantan atau W kecil akan diwariskan ke F1 yang betina, dan kemudian F1 betina mewariskan gen W kecil pada keturunan F2 yang jantan. Nah, pada persilangan ini kalian melihat tanda arah panah merah, di mana untuk warna mata putih pada individu jantan induk ini akan diwariskan pada keturunannya yang betina. Sedangkan untuk betina F1 ini akan mewariskan pada keturunan F2 yang jantan. Nah, ini yang disebut dengan pola pewarisan menyilang pada pautan kelamin Drosophila melanogaster. Nah, berikutnya adalah non-disjunction atau gagal berpisah. Ini terjadi jika sepasang kromosom tidak memisah selama pembentukan gamet atau selama pembelahan meiosis. Jadi umumnya pada saat pembentukan gamet ini kromosom-kromosom akan memisah sehingga nantinya akan dihasilkan gamet-gamet yang haploid saja. Nah, pada pembentukan non-disjunction atau gagal berpisah, sepasang kromosom itu tidak memisah secara normal sehingga dia nantinya akan menghasilkan gamet-gamet yang abnormal. Non-disjunction dapat terjadi pada anafase meiosis 1 ataupun anafase pada meiosis 2. Produk dari non-disjunction adalah gamet abnormal sehingga ketika berfertilisasi dapat membentuk zigot yang tidak memiliki tingkatan ploidi yang benar atau yang disebut dengan aneuploidi. Nah, jadi di sini adalah gambar yang menunjukkan normal meiotic division atau pembentukan gamet yang normal melalui pembelahan meiosis. Jadi di sini didapatkan 4 macam gamet yang bertingkat ploidi haploid. Sedangkan untuk non-disjunction selama meiosis 1 ini akan dihasilkan gamet-gamet abnormal N+1, N+1, N-1 dan N-1. Jadi ada kromosom yang gagal berpisah di sini di gamet pertama dan kedua. Sementara itu, untuk non-disjunction pada meiosis yang kedua, ini juga akan membentuk gamet-gamet yang abnormal, N+1, N-1, dan di sini masih dimungkinkan pembentukan gamet yang normal, karena salah satunya berhasil melakukan pemisahan bebas selama meiosis. Nah, non-disjunction ini dapat diamati pada Drosophila melanogaster juga, khususnya pada kromosom X yang menunjukkan pola pautan tadi. Nah, non-disjunction dapat diamati pada persilangan di melanogaster dengan penanda mutasi pada kromosom kelamin X, misalnya tadi yang melibatkan warna mata putih. Pada induk betina berwarna mata putih, jika terjadi NDJ atau non-disjunction, akan terbentuk gamet yang memiliki 2 kromosom X dan yang tidak mengandung kromosom X. Lihat kotak berwarna merah. Jadi di sini untuk individu betinanya atau induk betinanya, jika dia itu mengalami normal disjunction atau mengalami pemisahan yang normal gametnya, akan membentuk satu macam gamet saja, yaitu W kecil. Namun apabila dia itu mengalami non-disjunction, maka akan dimungkinkan dia membentuk 2 macam gamet yang abnormal, yang di sini memiliki 2 W kecil, dan satu gamet yang tidak mengandung kromosom X sama sekali atau strip. Nah, anakan F1 yang didapatkan merupakan produk dari non-disjunction, yang di sini digambarkan dengan kotak berwarna biru. Sedangkan anakan F1 dari gamet yang normal ini akan ditandai dengan kotak yang berwarna hijau ini. Jadi jika gamet normal ini nanti berfertilisasi dengan gamet dari jantan, maka akan didapatkan 2 macam keturunan, yaitu betina berwarna mata merah atau jantan berwarna mata putih. Sedangkan untuk produk dari non-disjunction ini dapat diketahui adanya jantan berwarna mata merah karena dia itu didapatkan dari persilangan ini ya, yang strip dengan ini jantan. Sedangkan untuk produk non-disjunction yang kedua ini akan didapatkan betina berwarna mata putih dengan 2 kromosom X yang mengandung gen W, dapatkan dari sini ya, dari gamet NDJ yang pertama berfertilisasi dengan gamet jantan yaitu kromosom Y-nya. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk kemungkinan
gamet yang lain atau anakan F1 yang lain yang terbentuk ini adalah betina super yang dia dapat mengalami kematian karena kelebihan dari ekspresi kromosom X, dan juga super male atau jantan super yang dia juga mengalami kematian karena tidak mengandung kromosom X sama sekali. Jadi penanda NDJ atau penanda non-disjunctionnya kalau di persilangan Drosophila melanogaster adalah munculnya jantan berwarna mata merah atau betina berwarna mata putih. Nah, sekian pembahasan kita untuk topik pertama dan kedua hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Dapat dilanjutkan dengan diskusi di forum yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.